Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk untuk tema yang kedua. Kita akan belajar untuk tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai mind map dan pernafasan pada hewan. Selanjutnya, tahukah kalian cara untuk mencari informasi yang penting dalam teks? Untuk mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks bacaan, kita bisa menggunakan bantuan kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan berapa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bisa dikelompokkan dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Ini sudah pernah dijelaskan dulu waktu di kelas 4. Sekarang coba kalian cermati teks bacaan berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kuki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Selanjutnya, ini teks berikut, ini bisa dibuat mind map atau peta pikiran sebagai berikut. Kalian perhatikan, di tengah ini adalah judul dari teks bacaannya. Kalian perhatikan, ada kata tanya di sini yang membantu kita untuk mencari informasi penting dari teks tersebut. Ada apa? Ini. Siapa? Ini ada kata tanya di mana, kapan, dan apa. Selain ini masih ada kata tanya yang lain seperti mengapa, kemudian bagaimana, dan lain-lainnya. Berapa itu juga bisa. Kita mulai dari yang pertama. Apa jenis ikan hias yang dipelihara? Kita mendapat informasi bahwa ikan hias itu adalah mas koki. Kemudian kita coba pertanyaan yang kedua, siapa yang memelihara ikan? Kita jawab Dayu. Berarti Dayu memelihara ikan. Di mana dia memelihara ikannya? Ikan hias dipelihara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan yang terbuka dan menutup. Ini adalah informasi-informasi penting dari teks bacaan Dayu dan ikan hias. Mind map atau peta pikiran ini membantu kita untuk memahami isi teks dari suatu bacaan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pernafasan hewan. Pernafasan hewan di sini kita akan mempelajari cacing tanah atau bahasa latinnya adalah vermes, serangga atau insekta, ikan atau pisces, amfibi itu katak, reptil, burung atau aves, dan mamalia. Cacing tanah ini bernafas dengan menggunakan permukaan kulit. Serangga dengan trakea, kemudian ikan ini bernafas dengan insang, amfibi saat masih berudu atau kecebong dia bernafas dengan insang, tapi saat dewasa kata ini menggunakan atau hewan amfibi ini menggunakan paru-paru dan kulit. Reptil menggunakan paru-paru, burung atau aves ini bernafas dengan paru-paru tapi dibantu dengan kantong udara atau pundi-pundi udara. Kemudian yang terakhir mamalia ini bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya kita akan pelajari satu persatu. Kita mulai dari cacing tanah terlebih dahulu atau vermes. Kalian perhatikan gambar ini adalah gambar cacing. Cacing ini tidak memiliki alat pernafasan khusus. Cacing ini bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya ini. Kulit cacing ini selalu basah dan berlendir, gunanya adalah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, serangga atau insekta.
Serangga atau insekta ini bernafas dengan trakea atau saluran halus yang bercabang dan memenuhi seluruh tubuh serangga. Kalian lihat, ini trakea itu ini. Memenuhi seluruh tubuh serangga. Ini trakea. Nah, cara bernafasnya adalah oksigen ini masuk lewat stigma atau spirakel ini. Kalian lihat lubang-lubang ini. Nah, lewat lubang-lubang ini lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai Pisces atau ikan. Ikan ini bernafas menggunakan insang. Di mana insang? Insang berada di sebelah sini. Jadi berada di dekat kepala ikan ini. Nah, insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis. Nah, bagaimana cara bernafas ikan? Jadi ikan itu bernafas dengan membuka dan menutup mulutnya. Kalian perhatikan, air yang mengandung oksigen ini masuk ke dalam mulut ikan. Nah, saat air ini masuk ke dalam mulut ikan, insang ini menutup. Nah, saat mulut ikan ini menutup, gantian insang di sebelah sini ini membuka. Dan air yang masuk ini tadi, ini keluar dari ikan. Nah, oksigen yang masuk bersama air, maaf, diulang ya. Jadi oksigen yang masuk bersama air ini terserap, dan air yang keluar ini membawa karbon dioksida. Jadi terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, ini kalian lihat gambarnya, ini lebih jelasnya. Jadi ini gambar saat air ini masuk. Nah, air masuk, mulut terbuka, di sini insangnya tertutup, tidak terbuka. Tapi saat mulutnya ikan ini tertutup, insangnya terbuka. Jadi oksigen yang tadi masuk bersama air ini terserap, kemudian karbon dioksida keluar bersama air yang keluar lewat insang ini. Selanjutnya, amfibi. Amfibi ini contohnya adalah kata. Nah, amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Pada saat masih kecebong atau masih berudu, kata ini hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Nah, ini. Nah, tapi saat dewasa, kata berubah alat pernafasannya yaitu menggunakan paru-paru dan kulitnya. Nah, permukaan kulit kata ini selalu basah karena agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, ada reptil. Reptil di sini ada banyak sekali. Ada ular, ada kadal, ada cecak, ada buaya, ada biawak. Nah, reptil ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Jadi udara ini masuk lewat hidung, kemudian batang tenggorokan, ini trakea ini, kemudian sampai di paru-paru. Sama juga, ini ular juga seperti itu, di paru-paru. Reptil yang sering berkubang di air atau hidup di air ini seperti buaya, ini lubang hidungnya ini dapat ditutup selama menyelam sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai burung atau aves. Burung ini bernafas dengan sepasang paru-paru. Udara ini masuk ke trakea. Kemudian sebagian masuk ke paru-paru, sebagian masuk ke kantong udara. Kalian lihat di sini, udara masuk, sebagian masuk ke paru-paru, sebagian masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Tapi saat terbang, burung tidak menghirup udara, tetapi menggunakan udara yang tersimpan di kantong udara tersebut. Nah, jadi burung ini bernafas menggunakan paru-paru dibantu dengan kantong udara. Selanjutnya, apa tuh fungsi kantong udara? Jadi kantong udara ini fungsinya adalah yang pertama adalah tempat menyimpan udara. Kemudian yang kedua, membantu burung bernafas saat terbang. Yang ketiga, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar. Dan yang keempat adalah memperkeras suara burung. Selanjutnya, yang terakhir kita akan belajar mengenai pernafasan hewan mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada mamalia darat, ada mamalia air. Kalau mamalia darat berarti mamalia yang hidup di darat. Contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, kucing, kuda, dan masih banyak lagi.
Sedangkan mamalia air ini hewan menyusui yang ada di air. Contohnya ada paus, ada duyung, ada lumba-lumba. Nah, mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen ini masuk lewat hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, mamalia air ini bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, kalian perhatikan, ini ada ikan, lumba-lumba, ini sedang memunculkan dirinya di permukaan air. Nah, selanjutnya, untuk tugas hari ini, yang pertama, tuliskan kata tanya yang bisa digunakan untuk membantu mendapatkan informasi penting suatu teks bacaan. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, tuliskan alat pernafasan hewan berikut. Serangga, alat pernafasannya apa? Yang kedua ikan, yang ketiga amfibi, yang keempat adalah burung, yang kelima reptil, yang keenam ada cacing tanah, yang terakhir mamalia. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.